Baiklah, kita mulai. Peserta sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan bikum mujaddadan fi hadhihi al-majmu'ah al-mubarakah wa fi hadhihi as-sa'ah at-tayyibah insyaallah bi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Wa nasallahu tabaraka wa ta'ala أن يزيد لنا العلوم النافعة ويزيد لنا كل البركة في كل أعمالنا آمين يا رب العالمين. في هذه الفرصة المباركة طيبة إن شاء الله سنواصل درسنا عند التدريبات والتمرينات في بيان أو في إحصاء بين الاسم والفعل والحرف من بعض أو في بعض الآيات القرآنية من سورة الفاتحة والسورة الإخلاص سورة الفلق وكذلك سورة الناس إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذا العمل وهذا التعليم. Kita mulai insyaallah materi kita pada sore hari ini, yakni mematangkan dan juga melatih ya, untuk menentukan mana itu isim, mana fi'il, dan mana huruf dari yang kita pelajari kemarin, dapat melalui maknanya ataupun juga dari tanda-tandanya. Kemarin kita sudah pelajari tanda-tanda isim itu apa saja, kemudian tanda-tanda fi'il itu apa saja, kemudian huruf pun juga demikian. Ya, di antara tanda-tanda isim ya, diawali dengan alif lam di depan, diakhiri dengan tanwin, ya, bisa didahului dengan huruful jar, ya, seperti contohnya min, ila, fi, ala, ya. Kemudian juga bisa dengan bil idhofah, isnadkan ya, atau disandarkan pada kata yang lainnya, pada kata setelahnya. Kemudian tanda-tanda fi'il pun demikian. Ya, ada apa saja kemarin? Bisa didahului dengan qad, ya, huruf qad, yang artinya sungguh. Kemudian bisa didahului dengan huruf sin, atau sa, juga saufa, juga dengan ta, ta'nits, ya, ta yang sakinah di akhir fi'il, ya, khusus untuk perempuan. Sedangkan huruf ini tidak memiliki tanda-tanda khusus. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan coba sama-sama mengulangi juga dari PR yang kemarin saya berikan ya. Mohon maaf belum sempat saya koreksi satu-satu ya, karena tadi mepet waktunya. Baik, kita mulai dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat ya. Kita coba tentukan ainal ism, ainal fi'il, wa ainal harf. Ayat yang pertama surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhti Suci hadirah wujud? Ya Ustaz, ada. Naam. Tafadhali. Aina al-ism wal fi'l wal harf fi hadhihi al-ayah, surah al-ayah al-ula? Aina al-ism al-mujud ism? Isim Ar-Rahman. Afwan. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kita kecilkan saja. Seperti ini tampak jelas nggak tulisannya? Slide-nya jelas? Oke.
Ar-Rahman. Oh, ini surah An-Nas. Ar-Rahman. Sebelumnya ada nggak? Sebelum Ar-Rahman ada? Bismillah. Bismillah. Yang mana? Yang bismi. Bismi. Ya, bismi itu berapa kata? Berapa suku kata itu? Bismi. Bismi itu ada berapa suku kata? Itu kan sambung ya? Iya. 3, Ustaz. 3. Apa saja? Ba, sin, mim. Iya sih. Ba, kata ya, bukan huruf, kata. Oh, kata. Iya. Kalau itu Kata kan ada huruf, 2. ada 2. Apa itu? Bi sama ismi. Ya, bi sama ismi ya. Kemudian alifnya alif ziyadah ya dileburkan ya. Jadi disambungkan dengan huruf sin. Bismi. Oke, berarti di situ ada ismi ya. Ismi termasuk isim. Kenapa termasuk isim? Karena didahului dengan huruf, yaitu bi. Oke, huruf jar ya. Dengan huruf jar. Jar, iya. Oke, kita tuliskan ya. Ismi. Apalagi? Ayat pertama masih ada? Allah. Allah. Ya. Allah. Allah isim apa fi'il? Isim. Allah ya. Allah isim. Bismillah. Allahi ya. Ada lagi? Ar-Rahman. 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 Assalamualaikum. Ada lagi? Ar-Rahim. Ar-Rahimi. Kita sini saja ya. Ar-Rahimi. Oh, mepet ya. Oke. Cukup ayat pertama ya. Ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Baik. Ibu Yani mewujud? Hadirah? Bu Yani ada, Bu Yani? Baik. Ayat kedua, Ibu. Adakah isim di situ ayat kedua? Alhamdu. Alhamdu ya, didahului dengan Al. Baik. Ada lagi? Al-alamin. Al-alamin. Ya, al-alamin. Dia satu rangkai dengan Rabbi ya. Satu rangkaian dengan Rabbi. Apa namanya kalau disandarkan tadi? Mudhaf. Iya, itu ada karena yang pertama adalah nakirah kan Rabb, kemudian yang kedua adalah ma'rifah. Jadi disandarkan di situ ya. Rabbul alamin. Ini harusnya ada tanda panjang ya. Tapi nggak apa-apa. Sementara seperti itu. Ini kita geser dikit. Agak luas. Oke. Ada fi'il nggak di situ ayat kedua? Tidak ada. Tidak ada fi'il. Tadi ayat pertama ada nggak fi'ilnya ya? Nggak ada fi'ilnya ya? Nggak ada. Isim ya, fi'il nggak ada. Hurufnya ada nggak ayat pertama? Hurufnya? Ibu Suci, hurufnya ada nggak ayat pertama tadi? Ada, Ustadz. Apa saja tadi? Bi. B. Ada lagi? Tidak ada. Oh, sudah ya? Baik.
Ayat kedua ada hurufnya, Ibu Yani? Kalau li itu lafaz Allah berarti li tambahan atau Ya. Oh, Lam ya. ya, huruf lam, tapi kita kasih harokatnya seperti ini. Nah, ya. Li. Aslinya tadinya Allah, kemudian ada lam di depan ya. Jadi lillah, kepunyaan atau kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ketiga sama ya, ada Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ayat keempat Ibu Ferial, ayat keempat. Ayat keempat yang isim ya, Pak Ustadz? Isim. Ada isim nggak di situ? Ada. Ada. Apa itu? Pak Ustadz, kalau Yaumiddin itu apa ya? Mudhof ilaih. Ya, sama dengan Rabbil Alamin. Sama. Rabbil Alamin. Yaumiddin ya. Jadi Malik juga ya. Malik bukan fi'il ya? Yang mempunyai. Malik. Oh iya, karena dia masuknya isim ya. Isim ya, Malik ya. Malik. Yang memiliki ya kan, yang menguasai. Iya. Yang memiliki, yang menguasai. Maliki Yaumiddin. Oke. Ada huruf nggak di situ, Bu? Atau ada fiilnya? Nggak ada ya? Fi'il tidak ada. Huruf juga nggak ada. Sudah Nggak masuk ada. semua ke isim ya. Baik. Lanjut. Ukhti Bilqis, ayat kelima. Untuk iyaka, saya bingung itu antara fi'il atau huruf. Oke, iyaka ditinggalkan dulu. Ya. Apalagi? Untuk na'budu menurut saya fi'il. Fi'il. Dari segi apanya? Ya, fi'il. Dari segi arti, karena saya bingung tidak ada tanda-tandanya, tapi ada contohnya. Iya. Bisa dilihat dari segi maknanya ya? Iya. Ya, na'budu itu apa artinya? Kami menyembah. Iya, menyembah itu kan berarti kata? Kata kerja. Iya, kata kerja. Dari artinya kata kerja. Ya. Oke, na'budu masuk ke fi'il. Berarti nggak ada isimnya di situ? Ada nggak isimnya kira-kira? Menurut saya tidak ada. Iya, isimnya di situ ada isim dhamir ya. Isim dhamir seperti ka, ini dhamir ya. Ini tapi tadi kemarin tidak kita sertakan jadi nggak apa-apa ya. Oke, masuk fi'il berarti ya. Fi'il berarti apa di situ? Na'budu. Na'budu. Ya. Kemudian ada lagi fi'il? Nasta'in. Nasta'inu, ya. Nasta'inu. Cukup? Cukup. Saya ingin bertanya, Ustadz, apakah huruf waw pada iya. wa iyaka itu huruf? Iya, wa-nya ini huruf ya? Betul nggak? Wa ini huruf bukan? Betul, Ustadz. Iya, artinya wa dan ya. Dan. Ya, termasuk ke huruf. Insyaallah. Ya, iya ini iyaka wa iyaka ini adalah bagian daripada dhamir ya, dhamir bariz, dhamir kata ganti, dhamir baris atau isim ya, isim baris bukan dhamir baris ya, isim baris ya. Isim baris itu adalah termasuk pada kata tetapi kemudian disandarkan dengan ka, dhamir ka. Jadi ka di sini sifatnya sebagai penguat saja. Di iya misalkan na'budu iya, artinya sudah kami menyembah engkau walaupun tidak ada kanya, semestinya iya ini sudah bermakna engkau. Nah, tetapi disandarkan dengan atau dikuatkan dengan dhamir ka ya, dhamir pengganti anta ka ya. Karena ada beberapa perbedaan ya untuk iya, tapi secara umum
termasuk isim zahir, dan K-nya ini adalah huruf untuk penguatnya saja. Baik. Syukran. Kemudian akh Rizki ayat ke-6. Ayat ke-6. Ayat ke-6 ya Ustaz. Naam. Adakah isim di situ? Isimnya ada? Isim ada 3. Ya, Ustaz. 3, ya. Fiilnya 1. Isimnya apa saja? Isimnya na sama siroto Na, sama mustaqim. ya. Na, kemudian as-sirata, Roto. dengan al-mustaqim. Oh iya. Ya, al-mustaqim. Al-mustaqim, ya. Siratal mustaqim. Oke. Nah, di sini berarti isim ya, isim bomir. Kata ganti ya. Kemudian fiilnya apa fiilnya? Fiilnya ihdi. Ihdi. Fiil amar untuk Fi'il amr, Masya Allah. Ihdi, fi'lul amri, ya. Ihdi, dari kata kerja hada yahdi, ya. ada yahdi. Ihdina, ya. Ihdina, tunjukilah. Ihdina, tunjukilah kami. Hurufnya ada nggak di situ hurufnya? Hurufnya tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Baik. Hurufnya tidak ada. Baik. Ayat terakhir. Siapa yang belum ini? Sudah semua ya? 3. Baik. Siapa yang mau coba ayat terakhir? Adakah isim di situ? Rizki? Ada Ustaz. Siroto. Sirato juga ya? Sirato, Nah. oke, kita cantumkan. Mansub karena merupakan badal. Iya, sirato. Hasan. Kemudian al-lazina. alladzina. Isim ya. Isim Sebagai mausul. kata sambung ya. Isim mausul. Nah, Ustaz. Ya. Alladzina. Oke, kita ganti. Ada lagi nggak itu isimnya? Ada Ustaz. Apalagi ayat ke-7 isimnya? Him. Him ya. Him pada kata alaihim. Ya. Alaihim. Ya. Majrur. Betul, betul. Alaihim. Him. Bu Ferial, ada lagi nggak isimnya ayat ke-7? Apa isimnya? Bu Ferial? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oh, kalau wa sama la itu anu ya, huruf ya. Zolin. Al-zolin ya. Ya, ad-dhalin. Ad-dhalin termasuk isim ya? Iya. Sebelumnya ada lagi nggak? Al-Maghdubi apa? Oh, Al-Maghdubi. al-makdubi, al-makdubi. Termasuk isim bukan? Termasuk isim. Kenapa? Karena pakai al. Al ya, Alif lam. ada alif lam di depan. Apalagi? Ad-dhalin. Ad-dhalin. Al-zolin. Ad-dhalin termasuk isim ya?
Iya, Pak. Oke. Fiilnya ada nggak di situ? Pak Ustadz, saya mau nanya. Nah, Tuh, Pak Ustadz, ya, ya. Aladzina itu isim, tapi dia juga Isim. huruf. Bukan? Alladzina isim, termasuk Isim, bagian dari isim. isim mausul. Iya. Bukan Iya. huruf. Bukan. Bagiannya termasuk kategorinya ke isim. Isim mausul ya, bukan huruf mausul. Isim. Isim mausul. Ya, kalau seperti beda dengan wa kan huruf ya. Wa huruf. Alladzi termasuk kategorinya adalah kategori isim. Isim mausul. Tapi tidak ada tanda-tandanya seperti alif lam. Tidak ada tandanya seperti alif Kalau lam, di tidak ada pelajaran tandanya. tam. Ya. Termasuk apa di situ, Bu? Huruf. Huruf apa? Di Huruf sambung di ya? pelajaran di tamyiz itu, kalau di tamyiz yang metode tamyiz itu, kan dia huruf itu ada kolom 1 sampai kolom 25 ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Nah, itu alazi, alazani, alazina, orang yang seperti itu kan. Itu Iya, kolom iya. 21 mausul, huruf. Orang yang, ya betul, musul ya. Musul. Tapi bukan huruf masuknya. Secara di sininya tidak huruf, jadi termasuk isim ya. mausul ya. Tapi nanti kita lihat apakah maksudnya mungkin huruf ya secara apa namanya bentuknya, tetapi fungsinya sebagai isim, bisa seperti itu. Bentuknya ini huruf nih, berapa huruf tuh? 1, 2, 3, 4. Karena kan dari zi kan, zi itu seharusnya, zi ya. Zi itu memiliki, kemudian tambah dengan alladzi ya kan, alladzi. Nah, huruf tetapi nanti sebagai fungsinya adalah sebagai isim kata sambung. Sebagai kata sambung. Maka alladzi kenapa dia isim? Karena ada al di depannya tuh. Alladzi itu kan alif lam. Ya enggak? Iya, betul. Pak. Iya. Tapi Pak, ini enggak, nanti di bagian mausul itu kan ada ma juga termasuk mausul kan? Ya, maka tadi saya dan man. bilang ada nanti fungsinya kan? Fungsi. Ya, itu termasuk fungsi. Jadi bisa nanti kategorinya huruf tetapi fungsinya sebagai isim mausul. Kayak isim mausul. Fungsinya mausul. Ma kan macam-macam kan fungsinya ya. Ada ma mausul ya, ada ma nafi dan seterusnya. Nanti kita lihat apa perbedaannya ada di bab berikutnya insyaallah. Ya, makasih Pak. Ini untuk surah Al-Fatihah ya. Kemudian hurufnya ada apa di sini? Fiilnya ya. Fiilnya ada ayat ke-7, ada apa saja fiilnya coba? Ada nggak fiilnya di situ? Ada Ustaz. Ada ya? Apa? Apa Akhriski? An'amta. An'amta ya. An'amta. Fil madi. Naam. An'amta. Ya. Satu ini ya? Satu. Betul. Iya. Hurufnya, sekarang hurufnya ada nggak huruf di situ? Huruf jar ala. Ala, alaihim ya, yang tadi bersambung dengan him tadi. Ala. Ya. Ada lagi? Wa, iya Ustaz ya. Wa. Ghair huruf bukan? Goir. Isim Ustaz, goir. Isim. Isim apa? Isim majrur ya Ustaz, karena badal dari alazina. Ya, terkategorikan sebagai ghair. Ada apa namanya? Seperti illa gitu ya. Isim zorof. Zorof. Bukan ya.
Itu termasuk apa? Istithna. Ya, huruf istithna. Ya. Harful istithna. Jadi ghair itu termasuk huruf harful istisna ya. Siwa misalkan seperti itu ya. Ghair atau illa itu sama tuh. Ya. Fungsinya sama. Tulis di sini. Jadi kan pengecualian kan dia ya. Kecuali, ya, dikecualikan. Kemudian ada lagi apa di situ? Wa ya. Wa. Terus la ya. La ini juga termasuk harf. Masuk harf ya. Baik. Ini untuk surah Al-Fatihah ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi bisa kita lihat dari segi artinya, misalkan fi'il tadi ya. Belum tahu, tidak ada apa tandanya di situ, tetapi kita bisa melihat dari segi maknanya. Misalkan na'budu, na'budu itu kami menyembah. Berarti menyembah itu adalah kata kerja, gitu, fi'il. Nasta'inu, berarti kata kerja. Nanti untuk pengembangannya kita lihat pada bab fi'ilnya. Ini sementara kita mengetahui dulu ya tanda-tanda isimnya, fi'il dan juga hurufnya. Baik. Surah Al-Fatihah ini adalah sebagai pembuka. Surah ini diturunkan di Mekah ya. Nama lainnya adalah Ummul Quran atau induk Al-Quran. Kenapa? Karena berisi pokok-pokok kandungan Al-Quran yang meliputi keimanan, hukum-hukum Allah ya. Keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengatur semesta dengan sifat Rahman dan Rahimnya ya, termaktub ya, dalam ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ya. Penguasa hukum-hukum Allah yang dapat ditempuh untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat ataupun hidayah di situ ya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah orang terdahulu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi kita juga berlindung dari kesesatan ya, kekeliruan, dari penyimpangan ya, akidah, dari penyimpangan keyakinan yang tentunya kita harus berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai kandungan utama dalam surah Al-Fatihah. Tapi kita langsung berpindah ke surah An-Nas ya. Ke surah An-Nas. Kita balik lagi ke Ukhti Suci. Adakah isim pada ayat pertama? Isimnya ada nggak? Robbi, birobbi. Birabbi ya. Birabbi. Itu jadi satu ya. Birabbi An-Nas ya. Ya. Ya, B-nya kita ini saja, kita hapus saja. B-nya kita masukkan ke mana? Ke huruf. Iya. Apa nggak mau dia nih? Loh. Rabbi. Oke. Sudah? Selebihnya itu berarti fi'il ya? Fi'il. Ya, Hurufnya B. Fi'il. Qul. Ma mana qul? Qul. Apa artinya qul? Katakanlah. Qul. Katakanlah. Ya. A'udzu termasuk fi'il ya? Termasuk fi'il. A'udzu. Ya. Qul a'udzu. Baik. Ayat kedua. Ayat kedua. Adakah isim di situ? Ibu Ferial ada isim nggak di situ? Ayat kedua. Ayat kedua ya Pak Ustadz. Ya. Malikin, nah semuanya ya. Isim. Oh semuanya ya, termasuk isim. Apa tadi kategorinya termasuk Idhofah. Iya. Diidhofahkan ya, disandarkan.
Raja manusia. Ayat ketiga sama ya? Iya, Sama. Kita strukturnya tuliskan isim. saja ya. Ayat keempat, Ukhti Bilqis. Ayat keempat. Min itu huruf. Min huruf. Oke, kita masukkan langsung. Syaril Syaril. itu isim. Isim ya. Syaril. Isim. Terus Waswasi Khannas itu isim. isim juga ya. Iya. Satu kata ya. Al-waswas. Was-was. Pak Ustadz, Naam. tanya dong, ini was-was ya. Itu yang menunjukkan setannya yang mana? Oh, artinya apa terjemah itu ya? Terjemah ini? Terjemah liter like-nya apa itu? Min syarril waswas ya. Ragu-ragu. Dari Was-was kejahatan bisikan. Setannya dalam kurung biasanya. Oh, setannya dalam kurung. Iya. Ya, jadi waswasa itu adalah menjadi istilah bahasa Indonesia ya, was-was ya kan. Jadi was-was itu apa? Suara yang dengungkan oleh setan gitu ya. Khannas didengungkan oleh setan kemudian menimbulkan keraguan. Jadi setannya tidak tertulis di situ. Jadi was-was itu adalah sifat ya, sifat ataupun pekerjaannya si setan gitulah. Jadi bukan namanya di situ. Jadi sifatnya. Sifatnya apa? Mengganggu gitu ya. Mengganggu. Jadi kalau dicari huruf setannya tidak ada di situ. Tidak ada. Karena secara makna ininya bisikan ya, bisikan. Iya. Khannas. Ya, khannas juga termasuk isim ya. Khannas itu yang sembunyi, mengintai. Artinya membisikkan kan. Kalau bisik-bisik berarti kan nggak dalam keramaian. Jadi membisikkan ya. Bisik-bisik kan nggak ada yang dalam tempat umum kan nggak boleh juga. Artinya dengan rahasia gitu ya. Setan itu kan artinya syaitona itu adalah menarik gitu ya. Syaitona itu menarik ya agar menjadi sahabat dia. Ya, maka sifatnya adalah syaitan. Sifatnya syaitan yang menarik untuk berbuat keburukan, berbuat kejahatan. Syaitona itu menarik. Artinya asalnya seperti itu. Jadi sebagai sifat itu, syaitan itu sifat. Siapa orang yang mengajak kepada keburukan, dirumuskan kepada jurang keburukan, yaitu berarti sifatnya sama dengan atau sifat syaitan. Di sini sifatnya. Syari itu artinya apa? Syari keburukan. Ya. Keburukan. Ya. Min syari dari keburukan waswas. Waswas itu tadi apa? Kejahatan ya. Bisikan. Jadi asli katanya syari itu keburukan. Ya. Dari keburukan tipuan setan gitulah yang tersembunyi ataupun yang dirahasiakan setan itu, karena kan kita nggak tahu ketika setan membisikkan ya bisa mempengaruhi nilai hatinya, suara hatinya kan demikian. Maka di situ sifatnya waswas di situ pekerjaan itu yang mengganggu. Itu al-khannas ya, sama. Ayat terakhir kelima. Ibu Yani, fadhali. Terakhir. Ayat kelima terakhir. Apa ya, Ustaz? Adakah isimnya? Oh, isim. Isim ada? Anas. Anas. Sudurinas. Fi sudurinas. Sudurinas. Jadi, seperti ini kan dia double ya. Artinya suduri ini termasuk isim karena bisa atau didahului dengan fi, huruf jar ya kan. Kemudian sudurinas juga termasuk
isim karena diidhofahkan. An-nas sendiri juga termasuk isim karena didahului dengan alif lam. Jadi double ya. Ada yang memiliki tanda double. Ya. Baik. Fi huruf ya. Alladzi kita masukkan ke isim dulu ya. Ibu Ferial nanti kita cek untuk hurufnya. ada sebagai fungsinya ya. Insya Allah nanti menjadi referensi ya. Alladzi, kemudian yuwaswisu. Yuwaswisu apa artinya yuwaswisu? Membisikkan ya kan? Membisikkan. Nah, yuwaswisu berarti kalau membisikkan itu kata kerja kan? Fiil ya. Iya. Yuwaswisu. Nah, ini pekerjaannya ya, Ibu. Bapak sekalian, yuwaswisu itu kata kerjanya. Apa yang dikerjakan was-was? Gitu ya. Bisikan-bisikan buruk. Jadi was-was itu bisikan-bisikan buruk gitu ya. Yuwaswis, waswasa, yuwaswisu itu mengganggu artinya. Mengganggu dengan was-was, memberikan suara-suara keburukan ya, orang mau berbuat kebaikan, dia cegah gitu kan, dibisikin. Itu. Apa kamu sedekah ya kan? Ya, kamu aja masih kurang misalkan gitu ya. Nah, terus itu dibisikin. Mending buat apa selain bantu orang misalkan. Itu bisikan-bisikan yang bisa menghalangi orang dari berbuat kebaikan. Itu namanya was-was. Pekerjaannya yuwaswis. Alladzi yuwaswisu fi termasuk huruf ya. Fi termasuk huruf. Kemudian isim tadi apa? Sudur ya. Bu Tore ini kan menyimpulkan sendiri. Sudur ya. Tanggal 12 Maret, tanggung jawab intelektual muslim menyongsong Fajar Peradaban Islam. Pemateri Bu Enda, pemateri kedua Faizatul Rashidah MKes gitu kan. Moderator Ustazah Kania. Nah, terus Sudur ya. Gila. Tanya lagi nggak Bu Imam? Bu, tanya nggak Bu, ini yang mau jadi moderator bukan Nia atau Lulu gitu ya? Nggak usah. Biarin aja bukan Nia. Iya. Nas ya. Astagfirullahaladzim. Ini lagi rapat Bu. Anak nih bawel semua anak-anak itu. Anas ya. Baik. Fi sudurin nas. Ayat terakhir. Apa Rizki? Ayat terakhir. Nama Ustaz. Terakhir. Min. Min Ustaz, huruf. Huruf ya. Min. Huruf. Minal. Iya. Kemudian al-jinnah. Jinnah termasuk apa? Fi'il apa huruf? Apa isim? Al-jinnah. Isim ya. Isim Ustaz. Isim majrur. Iya. Jinnah. Apalagi isimnya ada Anas ya, masuk ya. Anas juga Ustaz. Iya. Isim sudah ya. Sudah. Kemudian hurufnya ada satu lagi ya. Ada Ustaz. Apa? Wanas. Huruf waw. Huruf waw. Ya, ini bagian daripada surah An-Nas yang bisa kita dapatkan dari isim, fi'il, dan huruf ya. Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Naam. Yuwaswisu itu kata dasarnya apa sih? Katanya apa sih? Was-was. Ya, waswasa. Waswasa. Jadi itu termasuk nanti dalam ilmu sharafnya ya, fi'il rubai. Fi'il rubai. Oh, rubai 4 ya, 4 huruf. 4 huruf asli. Rubai mujarrad ya. Waswasa. Yuwaswisu waswasatan. Gitu ya. Waswasa, yuwaswisu, waswasatan. Itu kata dasarnya. Jadi waswas itu berarti sudah gangguan yang banyak gitu ya, gangguan yang banyak, waswas. Dan itu dipakai di bahasa Indonesia, tetapi penggunaannya berbeda dengan maksudnya. Jadi waswas, khawatir kan,
Khawatirnya bukan karena gangguan setan ini, jadi was-wasnya karena apa bahaya yang lainnya gitu ya. Tapi di sini dikhususkan, jadi was-was ini adalah apa namanya pekerjaan atau sifat daripada setan itu tadi ya. Was-was al-khannas minal jinnati. Jinnah itu dari keburukan ataupun setan yang tak tampak ya, maksudnya sifat dari setan dari golongan jin ya, jinnah. Setan dari golongan jin yang mengganggu ya, yang tidak tampak. Jinnah itu artinya adalah yang tersembunyi. Jinnah Ustaz, artinya tersembunyi. Nah, jinnah itu pakai tak marbutah berarti setannya perempuan. oh iya, ya bukan seperti itu. Jadi di antara tanda tak marbutah itu adalah selain untuk apa namanya untuk perempuan, bisa juga sebagai bentuk ghalabah, sebagai mayoritas. Sebagai mayoritas. Artinya di sini bukan jinnya hanya perempuan, ya bisa jadi, bisa jadi, tetapi tidak apa khusus untuk perempuan. Jadi sebagai alam saja. Maksud sebagai alam jinnah. Alam jinnah itu alam yang tidak tampak. Ataupun wanas. Jadi nas itu kan, kalau nas kan sama buat umum juga kan. Nas itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi jinnah itu alam yang tidak tampak ya. Di an-nas adalah manusia sebagai wujud perwakilan alam yang tampak gitu maksudnya. Di jinnah itu bukan khusus untuk apa jin perempuan, walaupun masuk juga di kategori perempuan, tetapi hanya sebagai ghalabah. Ghalabah itu adalah mayoritas ya, untuk mayoritas penggunaan yang banyak. Penggunaan yang banyak minal jinnati wan nas. Seperti apa namanya? Madrasah gitu kan. Madrasah itu kan perempuan, tak marbuto kan, tetapi bukan menandakan bahwa sekolah itu perempuan gitu ya. Iya enggak? Madrasatun. ya. Ya, tetapi di sini sebagai bentuk alam saja, membedakan antara alam yang nyata itu disimbolkan dengan manusia di situ, kemudian alam yang tidak nyata yaitu dengan jinnah. Jinnah. Ya. Jinnun itu artinya tertutup ya. Jinnun artinya tertutup. Itu. Ada jinnah, ada jannah, ada junnah. Ya. Semuanya tertutup. Kalau jannah itu kan tertutup, nanti baru kita tahu kan. Junnah itu sebagai tembok ya, sebagai tembok. Nah, ini materi kita. Tadi kita setting sampai jam 5 ya. Ini sebenarnya masih ada materinya. Ya. Tep. Materinya udah mati nih. Nah, ini ya Anas termasuk surah Makkiyah, berisi perintah agar mohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang masuk pada jiwa berupa pengaruh negatif ya. Baik yang bersumber dari setan bangsa jin maupun setan bangsa manusia. Ya, ini sebagai pengetahuan kita ya, tentunya mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berlindung ya. Berlindung karena sifatnya setan itu ya, tadi tidak hanya hadir dari yang tidak tampak ya, apa bisikan-bisikan tadi, tetapi juga gangguan dari manusia, dan itu tidak jarang gitu ya, orang yang mengganggu, orang yang membisikkan gitu ya, yang menghalangi dari berbuat kebaikan orang itu ya, tetapi sifatnya adalah sifat syaitaniyah ya. Artinya sifat syaitan yang mengajak kepada suatu keburukan. Baik. Kita lanjutkan. Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Ayat pertama, monggo disebutkan apa isimnya? Siapa yang menyebutkan? Silakan. Rabbil Falaq. Rabbi
Al-falaq. Oke. Fiilnya ada fiil. Fiilnya ada A'udzu. a'udzu ya, Qul. dengan qul ya. Sama tadi juga ya. Qul. A'udzu ya. Oke. Hurufnya B ya. Cukup. Ayat kedua. Ayat kedua. Ibu Yani, ayat kedua, Ibu Yani. Fadholi, Ibu Yani. Ayat kedua. Apa ya Ustaz? Isimnya apa di situ? Ada nggak isimnya di situ? Enggak ada ya Ustaz. Ada nggak? Coba yang lainnya, ada nggak isim di situ? Ayat kedua. Syari. Syari ya. Syari itu isim ya. Syari isim. Kenapa? Di depannya ada apa ini? Min. Ya. Syari ya. Kemudian fiilnya. Fiilnya ada nggak? Kholaqa ya. Kholaqa. Fiil. Hurufnya ada min. Ya, min ya. Kemudian ma di situ termasuk huruf bukan? Iya. Ma huruf ya. Huruf. Tetapi fungsinya sebagai apa di situ? Alladzi. Ya. Ma termasuk huruf, tetapi bukan huruf nafi ya, ma khalaq. Dari segala yang Allah ciptakan ya. Ayat ketiga, Akhriski. Nah, Ustaz. Naam. Isimnya atau dari awal? Wa. Min. Wa huruf ya Ustaz. Dua huruf. Naam. Wa min. Wa min. Syari. Dari isim. Syari. Dari Isim. Ghasikin. Isim. Isim. Oke. Idza. Ya, huruf. Huruf ya. Huruf. Ya. Idza huruf. Oh. Waqab. Waqab. Fi'il. Fi'il. Waqaba. Wa. Waqaba ya. Fi'il. Oke. Ukhti Bilqis, ayat keempat. Sama ya, wamin ya. Syari isim. Wamin sama syari. An-naffatsati. Isim. Isim ya. Isim. An-naffatsati ya. Besarnya ada alifnya di atas dari Allah. Kemudian untuk fi-nya huruf ya. Fi-nya huruf. Fi-nya huruf. Oke. Al-uqad. Isim. Uqad. Al-uqad isim. Ya. Al-uqad. Oke, ayat kelima. Ayat terakhir. Wamin. Sama Ustaz. Apa? Sama ya? Sama ya? Wa
min huruf. syarri Syari sama isim. hasidin hasidin Isim Ustaz. isim ya, hasidin orangnya ya, orang yang berhasad. Orang yang Iya. Hasidin idza di bisa sini ya. Huruf ya. Ustaz di ayat 3 sama ada Ayat 3. Oh iya. Hasada. Hasada. Hasada isim apa fi'il? Iya Ustaz. Fi'il ya. Sama di akhir ayat 2, 3, 5. Ya. Ayat 2 khalaqa 3 waqaba 5 hasada. Ya. Ya, ini surah Al-Falaq. Al-Falaq itu apa artinya Al-Falaq? Waktu subuh ya. Waktu subuh. Artinya pergantian ya antara waktu siang ya dan malam. Artinya pos ya. Pos penyeberangan antara waktu malam dan mau siang gitu. Itu subuh. Maka kita diperintahkan untuk berta'awuz. Berta'awuz ya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ini ya. Masuk juga mohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluknya, termasuk kejahatan yang banyak terjadi di malam hari ya. Ini tadi min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan makhluknya makhluk ya, atau min syarri ghasiqin idza waqab, atau keburukan yang terjadi ataupun dilaksanakan oleh makhluknya, orang-orang yang berlaku keburukan di malam hari. Karena banyak keburukan yang dilakukan atau terjadi pada malam hari. Bisa jadi keburukan dari manusia ataupun dari binatang buas dan seterusnya, itu termasuk juga dari keburukan. Atau wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan nafatsat. Apa nafatsat? Diartikan sebagai perempuan ya, penyihir. Nafatsat itu untuk muannas ya. Jadi perempuan penyihir fil 'uqad. Fil 'uqad. 'Uqad itu artinya apa? Buhul ya. Buhul. Jadi ya alat untuk mentransfer sihir ya. Alat untuk mentransfer sihir itu ibaratnya seperti benang lah ya, benang, atau kalau kita sekarang koneksi ya, koneksi. Buhul itu seperti bahan untuk menyihir orang gitu ya, agar sampai pada orang yang ingin disihir itu. Itu keburukan yang kita perlu untuk beristi'adah ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dari orang-orang yang hasad. Karena orang yang hasad itu juga bisa jadi dia melakukan di ayat yang keempat itu caranya gitu ya. Ya. Dan juga bisa jadi pelaksanaan hasad itu terjadi pada malam hari. Jadi ada korelasinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk berta'awuz, berlindung pada Allah dari waktu malam, dari keburukan makhluknya tadi ya, yang berbuat keburukan tentunya kan. Kemudian malam hari ya, yang gelap gulita. Waqaba itu yang gelap gulita, sudah gelap plus gulita. Ya, artinya orang lelap tidur, ada orang berbuat kejahatan, ya kita berlindung sebelum tidur, kita sudah ataupun berlindung dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Baik, ini materi kita ataupun latihan kita pada sore hari ini. Masih tersisa surah Al-Ikhlas. Tafadhol nanti diisi ya, diisi masing-masing sebagai penguat dari materi kita terkait dengan isim, fi'il, dan huruf. Berikutnya nanti akan kita bahas ya, mulai dari huruf, ya, pembagian huruf, plus kita lihat di dalam Al-Quran untuk penggunaannya seperti apa, nanti isim dan fi'il. Nah, agar kita lebih memahami makna-makna, kandungan-kandungan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Baik, ini materi kita pada sore hari ini, dan kita cukupkan di sini sebagai latihan kita pada sore hari ini. Barakallahu fikum.
Ada yang ditanyakan? Cukup ya, insya Allah kita lanjutkan pada besok ya, insya Allah. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semuanya terima kasih. Pamit ya.